Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Jia. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Starbucks dan menjelaskan sistem informasi yang ada di Starbucks. Yang kita tahu, Starbucks adalah kopi legendaris yang mendunia. Brandnya yang sudah terkenal seperti sekarang ini bahkan sudah mendunia di mana-mana. Starbucks awalnya dulu hanya menjual biji kopi, dan sekarang brand ini sudah mengeluarkan menu-menu baru seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Dari dibalik kesuksesan Starbucks sekarang, ada kisah seorang Howard Schultz namanya. Dia memang bukan pendirinya, tapi dari tangannya lah Starbucks bisa berkembang dan maju seperti sekarang. Awalnya dia adalah karyawan yang berasal dari keluarga miskin dan serba kesusahan. Namun perjuangannya yang bisa membuat Starbucks maju seperti sekarang ini. Howard lahir di New York tahun 1953. Ayahnya dulu hanya sopir dan penghasilannya yang sangat minim. Suatu ketika ayahnya mengalami kecelakaan dan Howard terpaksa bekerja sambil sekolah. Di usia 12 tahun, Howard bekerja berpindah-pindah di berbagai perusahaan. Seiring berjalannya waktu, Howard melanjutkan kuliah, bahkan hampir tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya. Namun Howard mendapatkan sebuah piagam dan beasiswa di suatu university, namun dia bisa berkuliah di universitas tersebut. Saat lulus di kuliah tersebut, Howard mencari sebuah pekerjaan di perusahaan-perusahaan lain. Namun suatu saat Howard ini dapat bekerja di sebuah perusahaan yang memang gajinya cukup besar, namun tidak membuat dia nyaman. Lalu dia mencari sebuah perusahaan lain yang pas untuk dirinya. Namun Howard mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan pembuat biji kopi. Ada seorang pelanggan setia di sebuah perusahaan tersebut, namanya di perusahaan Settle yang pembuat biji kopi tersebut. Akhirnya si pelanggan ini membeli sebuah peralatan membuat biji kopi di perusahaan si Howard yang dijaga oleh Howard tersebut. Namun si Howard ini membuat penasaran dan ingin bertanya-tanya oleh pelanggan tersebut, dia menjual apa. Lalu si Howard ini bermain ke kedai si yang pelanggan kopi ini. Lalu pelanggan ini tuh menyuruh si Howard bermain. Nah, setelah si Howard mengunjungi kedai tersebut, akhirnya dia bertanya dan sangat ingin bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Namun si kedai ini didirikan oleh 3 orang yang bernama Jelly Calvin, Golden Booker, dan Sykes. Si Howard ini ingin bekerja di suatu kedai tersebut, namun ditolak oleh 3 pemilik itu karena umurnya belum cukup. Namun seiring berjalannya waktu, kedai ini mengalami kebangkrutan yang akhirnya kedai ini ingin dijual oleh seseorang yang ingin membelinya. Akhirnya si Howard ini memberanikan diri untuk meminjamkan dana ke sebuah bank. Akhirnya si Howard ini membeli kedai tersebut untuk dia kelola, karena ia mempunyai pemikiran bahwa kedai kopi ini punya masa depan yang bagus dan cerah. Setelah ia membeli sebuah kedai tersebut, si Howard ini mengembangkan dan membuat kedai ini maju. Akhirnya si Howard ini berkembang dan membuat progres sebuah kedai tersebut. Dia mulai mengeluarkan menu baru seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Akhirnya setelah maju seperti sekarang, ia berani bekerja sama dengan para pengusaha lain, bahkan sampai berani untuk terjun ke dunia luar. Dari mulai perjuangan yang sangat gigih dan berjuang tanpa ada kata lelah, si Howard ini memberanikan diri untuk ikut rapat ke sebuah negara yang ada di
Italia, dia itu ikut rapat dan berani untuk bekerja sama seperti sekarang ini. Sekarang sudah mendunia. Nah, sistem manajemen Starbucks ini sekarang sudah menggunakan yang namanya delivery dan bisa membayar melalui QRIS. Bahkan dia punya kartu sendiri untuk membelinya. Sekian sejarah dan penjelasan sistem informasi manajemen tentang Starbucks yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.